Saya tadi coba mengutip apa yang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Afriyadi tentang masalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir beliau mengatakan, apakah kita layak untuk mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Jujur saja, kalau kita berbicara cinta dan mahabbah kepada Rasulullah SAW, ini merupakan suatu pembahasan yang sangat berat, luar biasa berat. Saya coba mengutip di dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, beliau disambut, ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Ansor. Di pagi hari mereka jalan sampai ke pintu gerbang Madinah. Kalau zaman sekarang mungkin tulisannya selamat datang kali. Mereka menunggu, begitu sore Rasulullah belum datang, mereka pulang. Begitu seterusnya. Sampai ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, mereka menyambut begitu luar biasa. Itu dikenal qasidahnya selalu dan senantiasa dibaca. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta min amril muta' ila akhir. Rasa gembira mereka luar biasa menyambut Rasulullah SAW. Bahkan anak-anak kecil dari Bani Najjar mereka mengeluarkan untayan syair. Begitu indah nahnu jiwar Bani Najjar, ya habbaza Muhammad min jar. Kita anak-anak dari Bani Najjar, alangkah beruntungnya memiliki tetangga Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buthi beliau mengutip di dalam kitab fikih sirahnya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sabda ini selalu kita dengar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Kemudian beliau mengurai di situ. Beliau uraikan, beliau katakan, banyak orang salah mengartikan bahwa mahabbah itu adalah ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pertama baca agak sedikit aneh. Iya, cinta kepada Rasul itu ittiba kepada Nabi, ya berarti cinta kepada Nabi. Begitu kita dalamin, oh baru kita paham. Ternyata apa? Faktor ittiba harus ada pendorong. Yang namanya ittiba harus ada dawai, harus ada nawazi. Ada faktor pendorong yang membawa kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar cinta yang selalu diucapkan dengan lisan, bukan. Yang dimaksud oleh beliau al-mahabbatul ladzi tahtazzu bihil qulub wa tastabiddu bihil awatif. Kecintaan yang betul-betul tahtazzu bihil qulub, menggoncangkan hati, mengguncangkan hati kita. Wa tastabiddul awatif, nguasain kita punya emosi. Inilah hakikatul mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak nyanggup kita, nggak nyanggup. Kita cuma bisa nyanggup mungkin kepada anak dan istri kita. Kita bisa praktekkan itu. Contoh, anak sakit, anak kita sakit,
panas, orang tua nggak bisa tidur. Orang tua nggak bisa tidur. Bolak-balik dilihat. Bapaknya nggak bisa tidur, lihat tuh anak. Gimana ya, anak udah sehat belum? Lihat lagi. Badan makin panas, bawa ke rumah sakit. Bawa ke dokter, dok tolong dong dok, sembuhin saya punya anak dok. Sembuhin dok, sembuhin saya punya anak. Tolong bagaimana caranya, berapa duitnya saya akan bayar. Kenapa kita melakukan begitu? Karena kecintaan kita kepada anak. Goncang kita punya hati. Emosi kita dikuasai kecintaan kita kepada anak. Sehingga kita rela berkorban. Tidur nggak tidur, yang penting anak sehat. Istri sakit, suami pusing. Iya, suami pusing. Tiap hari telepon, udah sehat belum? Gimana perkembangannya? Gimana ininya? Habib Lutfi ketawa. Dia bilang dia tahu prakteknya di Paraguay ini. Iya. Ditanyain istri. Sakit. Bawa ke dokter. Mau duit berapa ratus ribu, berapa juta, puluhan juta. Dikeluarin. Kenapa? Karena rasa sayang kita. Emosi kita dikuasai dengan mahabbah itu. Kita bisa melakukan itu kepada anak dan istri kita. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta akuna ahabbu. Aku lebih dicintai. Ayo. Ini kan praktek real kan? Ini praktek nyata. Ketika anak kita sakit, istri kita sakit, orang tua kita sakit, gak bisa tidur, gelisah kita. Gelisah, pokoknya gimana caranya harus baik. Kita upayakan terus-terusan. Karena apa? Emosi kita sudah dikuasai. Hati kita sudah goncang dengan apa? Dengan rasa cinta. Sehingga kita udah gak mempedulikan mau tidur, mau enggak, berapa duit yang kita keluarkan, kita gak peduli. Tapi yang dituntut kepada Nabi Muhammad, Ahab lebih dicintai dari itu semua. Siapa yang nyanggup? Siapa yang nyanggup? Pertanyaannya. Ayo. Siapa yang nyanggup? Inilah mahabbah kata beliau. Inilah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya ada pada diri sahabat Nabi Muhammad. Beliau sudah melakukan itu, semuanya dilakukan oleh beliau. Praktek real mahabbah kepada Nabi. Apa buktinya? Di dalam peperangan Uhud. Di dalam peperangan Uhud, ketika berkecamuk perang Uhud, para sahabat yang disuruh jaga di bukit Uhud, jangan turun, mereka turun, akhirnya dikuasai oleh pasukan Sayyidina Khalid bin Walid. Pada waktu itu beliau belum masuk Islam, akhirnya berubah keadaan. Muslim sekarang balik diserang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut terluka. Banyak berita hoax bertebaran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Datang Sayyidina Anas bin Nadir, paman Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau dulu pernah janji kepada Rasulullah waktu perang Badar, beliau nggak ikut. Di perang Uhud beliau janji kepada Allah dan kepada Rasulnya. Beliau tunaikan itu janji. Ketika orang-orang muslim, sebagian orang-orang muslim lari tunggang langgang, beliau maju sendiri dengan kudanya memecah barisan orang-orang kafir. Beliau yang ketemu dengan para sahabat yang lari, beliau katakan, kenapa kalian lari? Oh, Nabi Muhammad sudah wafat. Kata beliau, kalau Nabi sudah wafat, Nabi sudah tidak ada, maka sudah nggak layak lagi kita hidup di dunia. Nyuk, bareng-bareng kita nyusul Rasulullah. Ayo, inilah mahabbah. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijal. Minal mu'minina rijal. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Dia sudah tunaikan janjinya. Kalau kita lihat di dalam tafsir,
tubuh beliau semuanya penuh dengan luka. Ini nunjukin beliau tidak mudah mundur sedikit pun. Lihat bagaimana Sayyidina Sa'ad Ibn Rabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Hal min rajulin yanzur ila Sa'ad Ibn Rabi?" Coba siapa yang bisa lihat Sa'ad Ibn Rabi? Beliau hidup atau sudah wafat? Dicari Sa'ad Ibn Rabi, beliau sudah dalam keadaan sakratul maut. Apa yang beliau katakan? Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Jazakallah anna khaira. Semoga Allah membalas engkau kebaikan sebagaimana Allah membalas jasa seorang nabi terhadap umatnya. Bilang kepada kaumku, la uzra lakum indallah in khulisa ila nabiyikum wa fikum ainun tatruf. Gak ada uzur kalian di hadapan Allah kalau sampai di antara kalian masih ada yang hidup sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi kalau Rasulullah wafat, bareng-bareng kita wafat nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhil mahabbah. Ini cinta. Ya. Inilah cinta. Sayyidina Ziyad bin Sakan bersama dengan 5 orang sahabat lainnya. Jadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Imarah bin Yazid bin Sakan dalam keadaan sakratul maut merangkak terus, yang beliau pikirkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah cabut nyawanya, pipinya bersentuhan dengan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mahabbah. Siapa yang nyanggup? Saya nanya, siapa yang nyanggup? Ani jujur aja, Bib, Ani selalu menghindar dari tema al-mahabbah karena ini berat. Ini berat luar biasa. Kemudian Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti beliau mengutip, kok bisa pengorbanan dahsyat begitu? Kok bisa para sahabat mau merelakan nyawanya gratis cuma-cuma demi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagian orang mungkin begini ngomong, oh Beb, sahabat kan ketemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau muncul kecintaan kepada beliau. Lantas bagaimana dengan kita umatnya? Dijawab oleh beliau. Kita umatnya gak nutup kemungkinan bisa menjadi seperti para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita mau mengkaji terus sejarahnya Nabi Muhammad. Makanya saya di beberapa tempat saya ceramah selalu saya katakan, Tujuan pokok kita utama mengadakan atau merayakan Maulid Nabi adalah rabtul ummah bit tarikh. Ngikat umat dengan sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini poin. Ini poin penting kita berkumpul. Ayo kita jadikan ini sebagai bahan renungan. Makanya saya tadi begitu saya dengar sambutan yang disampaikan oleh Ustadz siapa? Ustadz Aprian Nur. Saya tangkap ini. Ini yang harus kita jelaskan. Inilah hakikatul mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa enggak tuh sahabat Nabi? Cakep enggak tuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hebat enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik manusia yang terbaik sepanjang masa, yang gak pernah dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Khairu umma ukhrijat linnas. Itulah kita gunanya mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah bukan sekedar mahabbah, tapi mahabbahnya kita bisa ngikut kepada apa yang dikerjakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta namanya. Sampai saat Ane teringat satu, ada nama sahabat Samrah bin Jundub dan Rafi bin Khudaj. Umur belum 15 tahun dalam perang Uhud berebut datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen ikut perang Uhud. Nabi lihat umurnya masih kecil. Kata Nabi jangan. Dijawab, Rafi jago manah ya Rasulullah. Oh ya udah boleh ikut.
Kata Samroh, "Ane bisa ngalahin Rafi ya Rasulullah." Ikut, muda, belum 15 tahun. Mau ngikut Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat di dalam peperangan Uhud. Ayo, sanggupkah kita? Pertanyaannya, sanggupkah kita? Iya. Makanya beliau katakan, umat harus diikat dengan sejarah. Karena kalau kita pengen tahu hakikat, gambaran Islam yang sempurna, sejati, itu semua ada dalam kehidupannya Rasulullah, kesehariannya Rasulullah. Praktek Quran yang sebetulnya itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu faedah atau salah satu fungsi daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membantu kita menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim, memahami ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau sejarah sudah kita pahamin, maka fadail, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita rasakan. Iya, makanya saya nggak pernah mau cerita tentang keagungan, fadail. Cintanya kita belum nyanggup, Beb. Nyampe juga belum. Iya. Faktanya kita masih lebih doyong kepada anak dan istri kita. Padahal Nabi bilang lebih dicintai. Kena loh. Kena dah loh. Iya. Paham Pak, Bu? Ngerti? Jelas Pak? Jelas Bu? Seumur-umur mungkin baru dengar. Iya. Makanya kalau kita ngerenung, ya Allah, jauh banget kita. Jauh banget, jauh. Api sama panggangan ibaratnya. Kita punya mulut jauh, ibarat api jauh dari panggangan. Tapi segitu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih peduli, masih sayang kepada kita. Kita belum ada duda istighfarin terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya jadi hebat, jadi bagus karena menyandang, bersandar kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Sayyiduna Muhammad. Jadi kita nggak putus asa di situ, diikat. Ya, kita nggak putus asa, kita diikat di situ. Walaupun cinta kita belum full seperti sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita meyakini di dalam hati kita Rasulullah sayang kepada kita. Rasulullah nggak tega umatnya satu pun masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita belum lahir sudah didoakan istighfar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jadi umat terbaik karena bersandar kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, ada sikap yang mungkin kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin nggak? Bu, maafin nggak Bu? Maafin ya, Pak, maafin Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.